Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN LO Semawe. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pengampu Bapak Ramadan LCMA. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing telah bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum kami memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jurul Fanazilah dengan NIM 202141029, Juwita Utami Rahmayanti dengan NIM 202141054, Maulani Ayunda dengan NIM 202141038, dan terakhir Nopi Rahmadani dengan NIM 202141033. Jadi, langsung saja ini dia video dari hasil kelompok kami yang berjudul Memahami dengan baik pembahasan tentang muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Baiklah, saya akan membacakan pengertian muhkam dan mutasyabih. Muhkam berasal dari kata ihkam yang artinya kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan mutasyabih berasal dari kata tasyabuh yang artinya keserupaan dan kesamaan. Muhkam adalah ayat yang dapat dipahami maksud dan maknanya secara langsung. Sedangkan mutasyabih ialah ayat yang membutuhkan beberapa penjelasan dari ayat-ayat lain sehingga dapat diketahui maknanya. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih: kesamaran pada kata atau lafal. Satu, kesamaran dari aspek lafal mufradnya karena terdiri dari lafal yang gharib, asing, atau yang musyatarak, bermakna ganda. Dua, kesamaan lafal mufrad disebabkan terlalu ringkas atau terlalu luas. Kesamaran pada makna ayat, contohnya ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kenikmatan syurga siksa neraka, dan ihwal hari kiamat karena akal pikiran manusia tidak bisa menjangkau semua hal tersebut. Sebab-sebab adanya ayat mutasyabih: kesamaran pada kata dan maknanya. Satu, aspek kuantitas al-kamiyah seperti masalah umum atau khusus, dan yang kedua aspek cara al-kaifiyah seperti cara melaksanakan kewajiban agama atau kesunahan, dan yang ketiga aspek waktu seperti batas sampai kapan melaksanakan suatu perbuatan, dan yang keempat aspek tempat seperti tempat mana yang dimaksud dengan balik di rumah. Berikut macam-macam ayat mutasyabih. Ayat yang tidak seorang pun mengetahui makna dan takwilnya, seperti kapan terjadinya hari kiamat. Ayat mutasyabih tidak dapat diketahui oleh siapapun meskipun melalui kajian dan pembahasannya. Maksudnya, ayat ini hanya diketahui oleh para ulama yang memiliki ilmu tinggi dan hati yang bersih, dan selalu menganalisis dan memahami juga menghayati makna Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam ayat muhkam. Ayat yang dapat diketahui dengan baik lafaznya maupun maknanya dan tidak menimbulkan keraguan bagi yang memahaminya. Muhkam li zatihi adalah muhkam yang dapat dimasukkan, dan muhkam li ghairihi adalah ayat yang belum dinasak pada zaman Rasulullah. Contoh ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, yaitu contoh ayat muhkam. Dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Dan selanjutnya ada surah Al-Fath ayat 10 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, yaitu masih sama-sama. Dan contoh ayat mutasyabih dalam Al-Quran ada ayat surah Asy-Syura ayat 11 yang bunyinya
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Yang artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Selanjutnya ada hikmah belajar ayat muhkam, yaitu ada 4. Yang pertama, ujian dan cobaan terhadap iman umat Islam dan manusia. Dan yang kedua, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang ketiga, mendorong umat untuk giat belajar, tekun menara, dan rajin meneliti. Dan yang keempat, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Hikmah belajar ayat mutasyabih. Yang pertama, ujian dan cobaan terhadap iman umat manusia. Yang kedua, membuktikan kelemahan dan kebodohan manusia. Yang ketiga, mendorong umat untuk giat belajar, tekun menalar, dan rajin meneliti. Yang keempat, memperlihatkan kemukjizatan Al-Quran. Kesimpulannya yaitu, penting bagi kita untuk mempelajari ayat muhkam dan mutasyabih, karena kita bisa mengetahui perbedaan di antara keduanya. Dan terdapat banyak hikmah saat mengetahui permasalahan muhkam dan mutasyabih. Di antaranya, sebagai ujian bagi kita, apakah kita beriman kepada hal yang gaib atau juga menjelaskan tentang hakikat lemah dan bodohnya kita sebagai insan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.